Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Oka. Di sini saya dan kelompok kelompok 7 akan mempresentasikan tentang biografi dari Mahmud Saltut. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama anggota saya, Tahaninul Al-Nurananda dari NIM 204. Saya sendiri, Ramadan Oka Altansa, NIM 223, Rizky Amalia Putri, NIM 177, Yolan Prameswari Istanto, NIM 214, dan yang terakhir Nuha Akulia Ananda 186. Untuk biografi bisa dijelaskan oleh rekan saya. Monggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Chaltut. Muhammad Chaltut lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 atau 1310 Hijriah di Desa Minyak, Bani Mansur, Distrik Itay Al-Barut, Provinsi Buhaira, dan wafat di Kairo pada tanggal 13 Desember 1963 atau 1383 Hijriah pada usia 70 tahun. Beliau sudah memulai pendidikannya sejak kecil di kampung halaman dengan mempelajari dan menghafal Al-Quran, tepatnya ketika menginjak usia 13 tahun. Pada tahun 1906, Chaltut menempuh pendidikan formulanya dengan memasuki Al-Ma'dad Al-Dini Al-Iskandariyah. Lalu, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar dan lulus pada tahun 1918 dengan predikat Syahadah Al-Alamiyah An-Nizamiyah. Selepas menyelesaikan studinya di Al-Azhar, ia meniti karir dengan mulai aktif mengajar di Universitas Al-Azhar. Chaltut sendiri juga aktif sebagai penulis di majalah dan jurnal yang diterbitkan oleh Al-Azhar. Saya akan menjelaskan latar belakang Mahmud Chaltut. Pada masa itu di Mesir, ia sedang mengalami suatu permasalahan akibat dari masuknya permasalahan bangsa Eropa yang mulai masuk ke negeri piramida. Bangsa Eropa pada masa itu dinilai mempunyai kemajuan teknologi yang tinggi, seolah mereka mampu membuka cakrawala untuk berpikir keras dengan bangsa Mesir untuk melakukan perubahan demi kemajuan bangsanya. Masuknya Napoleon Bonaparte dari Prancis pada ekspedisinya tahun 1798 adalah awal mula masuknya pengaruh Eropa di Mesir secara formal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Islam. Yang pertama, min taujihat al-Islam. Sistem pengangkatan atau pemilihan pemimpin atau khalifah terdapat dua syarat, yaitu terpuji, tingkah laku, dan adil. Pemilihannya dilakukan dengan jalan musyawarah. Yang kedua, dasar negara Islam. Menurut Mahmud Chaltut, ada tiga, yaitu ukhuwah Islamiyah, syura atau permusyawaratan, al-adalah atau keadilan. Dan yang ketiga, sistem pengangkatan khalifah atau pemimpin. Dalam sebuah negara tentunya terdapat seorang pemimpin. Memilih seorang pemimpin harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu sosialisme religius. Menyatukan negara Arab, khususnya dunia Islam berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Studi kasus penyimpangan hukum Islam pada konstitusi Arab Saudi. Walau Arab Saudi mempraktikkan prinsip hukum Islam, namun sebenarnya sistem pemerintahannya bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam dan pemikiran Syekh Chaltut sendiri, sebuah negara Islam diharuskan dipimpin oleh sebuah khalifah tersebut yang apabila khalifah tersebut gagal menjalankan tugasnya. Bagi Syekh Chaltut, pemimpin suatu negara merupakan suatu yang hanya memberikan nasihat terhadap rakyatnya dan tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Karena pada dasarnya kekuasaan yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mahmud Chaltut berpendapat jika konstitusi negara yang baik merupakan konstitusi yang
mampu menunjukkan kebaikan umum, al-masai, al-ummah, dan tidak berpihak pada satu mayoritas. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya minta maaf bila ada kekurangan. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kelas offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.